pada sore hari ini kita sudah berada di kebun mangga lokasi Poktan Angkling Dharma yang diketuai oleh Bapak Waryana yang berlokasi di Dusun Krasa, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu. Pada saat ini kita akan melakukan pengukuran stok karbon pada tanaman mangga. Hari ini kita didampingi oleh pakar dari IPB, yaitu Bapak Putu Santikayasa dari Departemen Geofisika dan Meteorologi Fakultas IPA IPB. Pak Putu, ini tujuannya untuk pengukuran stok karbon itu apa, dan target untuk terukurnya stok karbon itu apa, dan bagaimana metode yang dilakukan untuk terima kasih, saya akan coba jelaskan. Jadi sebenarnya metode pengukuran stok karbon itu untuk mengetahui berapa jumlah atau kita mengestimasi berapa jumlah karbon yang terdapat dalam satu hamparan, umumnya digunakan dalam satu luasan tertentu. Sebagai contoh, misalnya kalau di hutan kita ingin lihat berapa sebenarnya stok karbon di wilayah tersebut, sehingga nanti bisa untuk kita analisis kalau di hutan itu terjadi perubahan lahan dan sebagainya, itu bisa kita mengetahui berapa karbon yang dirilis atau dilepaskan ke atmosfer kalau di hutan terjadi perubahan. Nah, ada 3 komponen yang kita ukur. Pertama adalah tanaman itu sendiri, kemudian yang kedua adalah serasah dan juga tanaman bawah yang ada di bawah sajak tanaman tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tanah yang pada 2 kedalaman, yaitu kedalaman kurang dari 30 cm dan kedalaman lebih dari 30 cm. Itu yang pertama, kita perlu GPS karena kita ingin mengetahui lokasi sampling itu diambil di wilayah mana saja. Sekarang kita akan mengambil sampel untuk tanaman yang pertama. Ini adalah mangga dengan umur kurang dari 5 tahun. Ya, pertama kita akan mengambil sampel untuk serasah dan juga tanaman bawah dengan menggunakan transek ini. Jadi penggunaannya transek ini kita bisa lempar secara sembarang, ya. Jadi itu untuk memudahkan atau mendapatkan lokasi secara acak. Nah, kemudian dari setelah itu kita dapatkan lokasi, kemudian kita identifikasi misalkan yang pertama serasah, karena asumsinya serasah yang kita ambil diharapkan tidak tercampur dengan tanah, jadi kita gunakan alat sederhana ini untuk mengayat. Jadi kita ambil, nah ini serasah kita kumpulkan di sini. Jadi semua serasah yang ada di dalam transek ini kita masukkan ke sini. Dan kita masukkan ke dalam plastik yang sudah kita siapkan. Jadi plastik ini diharapkan sudah kita beri tanda nama untuk memudahkan identifikasi. Yang kedua, kita mengambil juga tanaman bawah. Jadi semua tanaman bawah yang ada di dalam transek ini kita potong, ya, kita ambil, kemudian kita masukkan juga ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Jadi ini serasah, kemudian ini adalah tanaman bawah. Jadi 2 sampel ini, nah nanti akan kita bawa ke laboratorium untuk menghitung komposisi dari karbon itu masing-masing. Nah, selanjutnya kita mengambil sampel tanah. Tanah yang kita ambil itu seperti sudah dijelaskan itu di 2 kedalaman. Yang pertama adalah kedalaman kurang dari 30 cm. Nah, kita ambil di permukaan langsung. Caranya kita menggunakan ring sampel. Jadi kita letakkan ring sampel sini, kemudian kita tekan menggunakan alat bantu campur. Jadi kita seharusnya bisa menggunakan palu, ya, atau kayu. Nah, setelah ini kira-kira rata, kemudian kita baru ambil ring sampel itu kembali untuk mendapatkan tanah yang hanya ada di dalam ring sampel. Jadi tanah itu juga kita masukkan ke dalam. Baik. Ini sebagai contoh, ini tanah yang kita sudah ambil, kemudian yang kita harus pisahkan tanah-tanah yang di luar ring sampel. Itu pisaunya. Nah, kemudian untuk kelebihan tanah kita bisa gunakan gergaji atau pisau, ya, untuk ya kita mendapatkan ya tanah yang ada di ring sampel ini. Nah, baru tanah ini baru kita masukkan ke dalam wadah atau plastik yang sudah kita siapkan.
Kemudian yang kedua, kita mengambil sampel tanah untuk kedalaman lebih dari 30 cm. Jadi kita perlu cangkul ada kedalaman 3. Misalkan mudah untuk mengambil ke bawah, itu bisa dilakukan seperti ini. Tapi kalau misalkan ada kesulitan, sebagai contoh misalkan dia tanah itu di tebing, jadi sangat sulit untuk mengambil, itu kita bisa letakkan miring. Jadi miring samping ke lokasi. Oke, itu untuk pakai bis. Jadi ini tanah untuk kedalaman lebih dari 30 cm dan ke dalam sampling. Nah, jadi itu untuk pengambilan data di dalam transek. Jadi ada terasa, kemudian yang kedua itu adalah tanaman bawah, yang kemudian baru yang ketiga adalah untuk alometrik itu kita perlu 2 data. Pertama adalah GPS lingkar batang, kemudian baru yang kedua adalah tinggi tanaman. Nah, tinggi tanaman kita gunakan nanti aklinometer sederhana. Jadi untuk lingkar tanaman itu kita asumsikan atau kita ukur pada ketinggian 120 cm atau setinggi dada. Itu sebenarnya untuk kemudahan dalam pengukuran. Lingkar batangnya itu 58 cm. Ya, 58 cm. Nah, kemudian untuk tinggi tanaman kita lakukan pengukuran jarak. Jadi sebagai contoh kita lakukan apa? Jadi kira-kira jarak di bawah, jarak di atas. 7 meter 70 cm. 7 meter 70 cm. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita mengukur dengan alat aklinometer sederhana ini, kita mengukur tinggi atau sudut. Jadi yang kita lihat dari dalam lubang atau corong ini itu adalah tajuk tanaman yang paling tinggi. Nah, jadi kita lihat di situ. Nah, jika sudah pas, kemudian kita lihat garis ini yang sudah stabil. Di sini terukur 56 derajat. Jadi nanti dari jarak dan sudut yang kita dapatkan, kemudian kita bisa kalkulasi berapa tinggi tanaman. Nah, dari sini kita akan mendapatkan 2 data, lingkar batang dan juga tinggi tanaman. Nah, kemudian dari lingkar batang dan tinggi tanaman itu ada persamaan yang namanya persamaan alometrik untuk menghitung nanti volume tanaman. Jadi kita bisa mendapatkan kandungan karbon dari tanaman itu sendiri. Sehingga lengkap. Jadi pertama kita mendapatkan kandungan karbon di tanaman itu sendiri. Kemudian yang kedua kita mendapatkan kandungan karbon pada serasah yang jatuh di bawah tajuk dengan sampling tadi. Kemudian juga tanaman di bawah tajuk, dan yang ketiga, yang keempat adalah dari tanah yang ada di bawah tajuk. Jadi itu kira-kira bagaimana metode yang umum digunakan dalam pengambilan sampel untuk menghitung cadangan karbon dari satu lagi yang juga diperlukan dalam pengambilan sampling tanaman, itu umum dilakukan dalam setiap pengambilan sampling. Kita memerlukan data lokasi. Jadi agar informasi tentang lokasi itu bisa diketahui oleh nanti pembaca dan lain sebagainya. Nah, kita menggunakan alat yang umum digunakan yaitu GPS. Walaupun sekarang juga ada beberapa jenis GPS, baik itu di smartphone dan sebagainya, atau di mark, istilahnya di marking di wilayah tersebut. Jadi kita menggunakan marking ini. Nah, di sana akan ada nilai lokasi dan juga ada nilai ketinggian. Sebagai contoh di sini terlihat dia ada di lokasi 6 derajat 24 lintang selatan dan 108 lintang bujur timur, kemudian ketinggiannya sekitar 17 meter di atas permukaan laut. Nah, kemudian nanti ada kodenya. Jadi secara umum sebenarnya dalam pengambilan sampel itu, kalau misalkan tim yang kita perlukan untuk mempercepat itu, kita perlu paling tidak ada 3 orang. Jadi yang pertama itu adalah mengambil sampel yang di transek tadi. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengukuran tadi dengan meteran ya, tinggi tanaman dan juga itu. Kemudian yang ketiga adalah pencatat. Jadi itu ya, biasanya tiga orang itu cukup untuk satu tim lokasi. Dan ada namanya tim support ya, atau yang membantu biasanya untuk seperti tadi, jadi menggali tanaman, menggali tanah, kemudian mungkin menyiapkan ya. Jadi paling tidak ada 3 tim utama, kemudian ada 2 orang yang butuh
Jadi sudah selesai ya Pak Putu, bagaimana cara mengukur karbon stok khususnya pada hari ini pada tanaman buah mangga di Kabupaten Indramayu. Terima kasih untuk kerjasamanya dari bapak-bapak juga dari kelompok tani dan dari POPT. Mari kita ucapkan salam ramah lingkungan. Salam ramah lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.